Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ada di toko komputer, yaitu GST Komputer Manado. Ini tempat saya membeli barang yang akan saya review sekarang teman-teman, atau unboxing. Lebih tepatnya unboxing sih, karena saya tidak akan terlalu menjelaskan terlalu banyak, karena saya bukan mahir di bidang ini. Ini toko tempat kemarin kalau teman-teman sempat nonton unboxing saya yang monitor Philips. Ini saya belinya juga di GST Komputer. Dan mohon maaf kalau akhir-akhir ini saya sudah jarang upload video. Itu dikarenakan saya lagi nabung ya teman-teman buat barang ini, yaitu monitor. Maklum karena channel saya juga belum monetisasi, jadi belum ada dana ya teman-teman untuk membuat unboxing. Jadi bila teman-teman tertarik dengan konten-konten yang saya buat, video-video unboxing, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Itu akan sangat bermanfaat buat saya dan agar saya juga lebih semangat ya teman-teman buat upload konten. Dan ini dia teman-teman monitornya Asus TUF Gaming, yaitu VG259QM teman-teman ya. Ini monitor untuk kebutuhannya untuk gaming ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah punya monitor Philips, bisa teman-teman nonton video lama saya. Itu rencana saya jual karena meja saya nggak muat ya teman-teman buat dua monitor, jadi itu rencana saya jual 75 Hz ya teman-teman. Ini untuk fitur-fiturnya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri. Di situ ada 280 Hz, ada Face IPS ya teman-teman. Dan masih banyak juga fitur-fitur lainnya teman-teman. Nanti saya akan cantumkan di videonya ya teman-teman untuk spek secara detailnya. Karena saya juga tidak terlalu mahir ya teman-teman untuk di bidang ini. Monitor ini saya belinya rekomendasi dari Babang Kutang teman-teman. Kalau teman-teman sering nonton GTI, dia yang rekomendasi monitornya ya teman-teman untuk penggunaan gaming tentunya teman-teman. Karena saya juga sudah jarang main PS4 teman-teman, makanya saya putuskan cari monitor yang refresh rate-nya itu yang tinggi ya. Kalau PS4 kan paling bagus cari monitor yang 4K ya teman-teman. Monitor ini sampai ke tangan saya itu setelah saya inden 1 bulan ya teman-teman, karena tempat tinggal saya yang cukup jauh, yaitu di luar Jawa, makanya pengiriman itu estimasinya 1 bulan teman-teman. Dan itu juga salah satu kendala buat saya untuk melakukan unboxing karena ongkirnya begitu mahal, dan nunggunya itu kalau barang-barang kayak gini tuh cukup lama ya teman-teman kalau pakai kargo. Kemarin aja saya mau rencana beli kursi, itu ongkirnya nggak ngotak ya, sampai 1,7 juta sampai 3 jutaan kalau reguler. Itu kalau 1,7 juta itu pakai kargo ya teman-teman. Dan ini dia monitornya teman-teman. Yang pasti saya sudah coba monitor ini, semuanya berfungsi dengan normal, tidak ada kendala apapun. Ini saya pesan melalui toko dari Manado ya, biar mereka yang inden ke distributornya, biar kalau ada masalah itu saya komplainnya dekat ya di kota saya. Dan untuk kelengkapannya teman-teman, Asus kasih kita DisplayPort 1, HDMI-nya juga 1, dan untuk adaptor powernya serta buku-buku panduannya ya teman-teman. Untuk HDMI-nya teman-teman, kita hanya bisa maksimal di 240 Hz. Jadi kalau kita mau overclock ke 280 Hz, kita perlu kabel DP ya teman-teman. Dan yang saya suka di bagian kakinya teman-teman, ini kakinya itu nggak terlalu besar ya, jadi nggak makan tempat di meja saya yang lumayan kecil. Tapi sangat disayangkan monitor ini belum bezel ya teman-teman. Saya masih lebih suka desain dari monitor Philips saya yang 75 Hz teman-teman, itu sudah bezel-less. Ini monitor agak tebal ya untuk bezelnya. Nanti ukuran dan tinggi monitornya saya akan cantumkan di video, bisa teman-teman lihat. Dan untuk kakinya masih sama dengan punya Philips, kita hanya perlu kunci kayak semudah itu teman-teman. Dan ini untuk fitur-fiturnya, itu ada HDR teman-teman, HDR 400. Itu biasanya saya aktifin pas mau nonton aja. Kalau buat main game itu nggak saya aktifin karena nggak ada guna juga, kecuali main game PS4 ya teman-teman. Tapi sekarang saya lebih sering main game FPS yaitu Valorant. Nanti di akhir video saya akan cantumkan pengetesan 280 Hz nya teman-teman. Dan untuk port-portnya itu kita hanya dikasih dua buah
port HDMI 2.0 dan 1 DP yaitu 1.2, dan situ ada audio jack teman-teman, dan ada port power tentunya teman-teman. Ini untuk bagian tiang belakangnya, kalau menurut saya ini cakep banget kalau bagian belakang. Untuk tampilannya tuh gaming banget ya teman-teman. Dan ini udah ergonomic stand tentunya, bisa teman-teman lihat di video saya peragakan fitur-fitur dari monitor ini. Tapi agak disayangkan, walaupun monitor ini standnya udah dipakai karet teman-teman, dia masih suka geser-geser ya teman-teman. Makanya saya tahan pakai satu tangan saya kalau mau digeser-geserin layarnya. Dan yang kedua, monitor ini kalau sudah dilengkapi dengan kabel manajemen teman-teman, bisa teman-teman lihat kalau di bagian tiangnya itu ada lubang, itu untuk kabel manajemen biar rapi ya di meja gitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih rapi, menurut saya harus pakai bracket ya teman-teman. Untuk VESA-nya itu 10x10, dan ini di monitornya ketika kita nyalakan teman-teman hanya ada tulisan ASUS dan Nvidia G-Sync. Nvidia G-Sync itu hanya kompatibel ya teman-teman. Sebenarnya monitornya itu FreeSync ya. Dan ini untuk pengetesan depth pixelnya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini kalau menurut saya nggak ada masalah ya kalau dari mata saya ya. Dan monitor ini saya dapatnya di harga 4.900.000 sekian. Menurut saya ini monitor 280 Hz masih masuk akal ya teman-teman untuk harganya. Dan juga untuk fitur-fiturnya itu terlalu banyak ya teman-teman. Fiturnya itu banyak banget sampai saya nggak tahu fungsi lainnya itu untuk apa. Ada Game Plus, ada ILMB, ada HDR, masih ada banyak juga fitur-fitur lainnya ya teman-teman. Ada penghitung FPS juga yang saya tahu, dan menurut saya itu nggak bakal saya pakai semua ya teman-teman. Yang pasti monitornya ada juga settingan untuk bahasanya teman-teman. Di situ saya pilih bahasa Indonesia tentunya karena nggak mau ribet ya teman-teman. Dan setelah beberapa hari saya coba monitor ini, yang saya rasakan tentunya lebih smooth ya teman-teman untuk gambarnya. Tapi kalau teman-teman suruh membedakan saya 75 Hz ke 144 Hz dan 240 Hz, itu mungkin masih agak susah, kecuali saya rekam gameplay saya teman-teman. Tentu bisa kelihatan untuk perbedaan FPS nya. Tapi kalau lagi main game itu agak kurang kerasa ya teman-teman. Kalau dari 75 ke 280 harusnya kerasa ya, karena perbedaannya cukup jauh. Tapi kalau untuk perbedaan 75, 144, 170, 240 dan 280 itu masih agak susah saya membedakan. Di next konten mungkin saya akan melakukan perekaman gameplay ya teman-teman, dari 60 Hz sampai seterusnya 280, biar teman-teman bisa nilai sendiri perbedaannya cukup jauh atau tidak. Karena video ini sudah cukup panjang ya teman-teman, jadi mungkin di next konten saya akan melakukan percobaan dari FPS rendah sampai tinggi. Di akhir video saya melakukan pengetesan di 280 Hz, dan menurut saya itu sudah cukup panjang. Dan bagi teman-teman yang belum tahu untuk cara mengaktifkan HDR-nya, teman-teman bisa klik kanan di mouse teman-teman dan cari display setting. Jadi cukup mudah menurut saya kalau untuk aktifin HDR-nya. Dan kalau saya pribadi kurang nyaman pakai mode HDR ya teman-teman, apalagi mau main game FPS. Itu tidak terlalu berguna ya teman-teman. Tapi tidak tahu dengan selera teman-teman, karena tiap kenyamanan orang-orang itu berbeda ya tentunya. Dan monitor ini juga sudah dilengkapi dengan speaker teman-teman, yaitu 2 watt kali 2. Kalau menurut saya pribadi suaranya itu bersih sih teman-teman, tapi kurang kuat ya teman-teman. Kalau apalagi teman-teman menggunakan di siang hari itu kurang kedengaran. Jadi saya sarankan teman-teman buat pakai speaker eksternal ya teman-teman. Dan ini untuk tampilan cara mengaktifkan mode HDR-nya teman-teman. Jadi ketika kita on kan HDR-nya teman-teman, monitornya itu akan flashing atau berlayar hitam, itu nggak kenapa-napa, dia akan nyala lagi tentunya. Jadi ketika kita overclock atau aktifkan HDR atau ILMB-nya, monitornya akan flashing ya teman-teman. Kalau saya pribadi menilai kekurangan monitor ini hanya ada di bezel-nya teman-teman, yang masih tebal dan belum bezel-less tentunya, dan belum ada USB power dan Type C juga. Tapi tidak apa-apa karena harganya juga
cukup terjangkau untuk 280 Hz. Bisa teman-teman cek monitor 280 Hz lain, itu harganya agak lumayan tinggi, dan mungkin hanya itu yang bisa saya bahas karena tidak tahu lagi harus bahas apa tentang monitor ini. Dan jika teman-teman suka dengan konten-konten yang saya buat, mohon dukungan untuk channel saya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Di next konten saya akan buat perbedaan FPS dari 60 Hz sampai 280 ya teman-teman. Dan di akhir video saya akan cantumkan gameplay saya di 280 Hz dan pengetesan UFO ya teman-teman. Dan saya juga memohon maaf jika cara penyampaian saya kurang bagus, karena mohon dimaklumi, saya bukan ahli tentang monitor teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu monitor ini secara detail, bisa teman-teman kunjungi channelnya GTID. Dia masih lebih pakar untuk bidang monitor teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Semoga teman-teman sehat semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Chamber, I'm here to fight. Whatever you're scheming, leave me out of it. Enemies, there they are. Enemy spotted A. I'll spike it down. Spike down A. Enemy spotted B. These new friends of ours are not too friendly. That's one. Launching smoke. Here. Gunner. Spike planted. Right, weeds are difficult to kill.
Smoke's down. Found them. Out of here. Molly. Enemy spotted. Problem sure. Enemy mid. Spy planted. One enemy remaining. Right here. F5. That's bingo. No more doubts. We're ready. Spike is here. 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 Launching smoke. Enemy spotted. A. Enemy spotted. Who trained you? Open up the sky! Neutralized. One enemy remaining. Go, go, go! Damn, it's over. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. I'm out of here. On my mark. I'm out of here. I'll find them. Smoke's down. Enemy down. Enemy defender. One enemy remaining. Your duty is not over. That was unpleasant. Spy planted. Enemy spotted. A. On my mark. Molly! I am not cleaning this up. They are no match, though I cannot say I'm surprised. Keep them cornered.
Mid. Joke's over! Enemy You're A. dead! Enemy A. Spike planted. Last player standing. Enemies close. Eyes up. I'm on my way. 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 Here. 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 Right here. Enemy defender spotted. Enemy A. There. Launching smoke! They are so dead. Rest. Beautiful. Here we go. Huh. One enemy remaining. Here. Enemy spotted. Mid. Molly! Reloading. Not bad. I could get used to that. Here. Here. Shut that Phoenix up. Fully smoked. Toasted. Stim beacon here. Enemy down. One enemy remaining. Plant the spike. Plant the spike. Flawless. They have seen our power. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? Together. Scanning ahead. Launching smoke. There they are. Smoke's down. Reloading. Molly. Open up the sky.
At ease, soldier. On target. Spike planted. Stim beacon down. One enemy remaining. Reloading. Scanning ahead. Enemy spotted B. You were a boulder. I am a mountain. Grenade. Clock sticking. Let's go. Here. Good attempt. Too slow. Our carrier's down. Spike down A. Smoke's down. You will not kill my allies. One enemy remaining. Spike is here. I have the spike. 30 seconds left. I'm over them. Reloading. Reloading. Here. Welcome to my world. Revealing area. Molly! Enemy mid. Get out of my way. Now we're cooking. Here. Stim beacon down. See ya. One enemy remaining. And 4. Our spike carrier is dead. Spike down B. 30 seconds left. Open up the sky! A. Get off my lawn! Last round before the switch. We cannot keep our goods after this. Spend all.
Move! Enemy B. Enemy defender. Nowhere to run! Molly! Out of charges. Back off. Launching smoke! Defeated. Plant the spike. Spike planet. Enemy defender. Enemy B. One enemy remaining. Switching Please do not sides. mistake my smile. I take this all very seriously. Defenders win. For their sake, I'm glad it's over. Reloading.